Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, jamaah mahli Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Sampai dengan detik ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah juga senantiasa membimbing kita dengan hidayah, diberikan taufik hidayah sehingga kita mampu untuk senantiasa beramal saleh. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan pula mempertahankan kesalehan kita sehingga dapat mengakhiri hidup ini dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Kemarin kita sudah membahas sebagai pengantar pembuka bab keutamaan memuji dan bersyukur. Fadlul hamdulillahi ta'ala wasyukur, yaitu memuji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang pertama yang diketekankan oleh Imam Nawawi yaitu perintah agar kita ini bersyukur kepada Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang kemarin sudah kita bahas ayat ini, fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, aku pun akan ingat kepadamu. Allah akan mengingat kita kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa fadilahnya kita mengingat Allah, dan apa juga fadilahnya kalau Allah itu mengingat kita. Ketika Allah mengingat kita, maka apa yang kita panjatkan kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kisahnya Nabi Yunus alaihi salam. Jadi doa itu luar biasa. Ada sebuah tema yang sudah kita sampaikan, yaitu tentang keajaiban doa. Jadi doa itu sangat ajaib. Yang lemah itu bisa menjadi kuat, yang sulit bisa menjadi mudah. Nah, itu berkat doa. Yang mustahil itu menjadi nyata. Ini adalah doa. Nabi Yunus alaihi salam, kalau di dalam pikiran manusia maka sesuatu yang mustahil seseorang itu bisa keluar dari perut ikan dan masih hidup, itu sesuatu yang mustahil.
Tetapi akibat doa, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan yang gelap, di dasar lautan yang gelap pula, dan di malam hari yang gelap. Makanya di sana disebutkan, jadi bertumpuk-tumpuk kegelapan, berlapis-lapis kegelapan. Tapi di saat-saat yang seperti itu, Nabi Yunus alaihi salam tetap memuji Allah, tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus tetap bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata Nabi Yunus itu tidak terbiasa dengan mensucikan Allah, bertasbih mensucikan Allah, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus akan tetap berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Hanya karena Nabi Yunus alaihi salam itu senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa itu tidak berdiri sendiri, ujuk-ujuk doa itu tidak demikian. Ada etika berdoa kita. Aksirud doa fil raha ya'rifka fis sidah. Berbanyak berdoa mengingat Allah tatkala kalian dalam keadaan yang senang. Waktu duit yang akeh biasanya ingat Allah apa tidak? Allah dilupakan karena sedang sehat, sedang gembira, uang banyak, biasanya kemana? Dilupakan Allah. Bahkan lewat masjid tak mampir biasanya itu, karena uangnya banyak. Mampirnya kemana? Resto itu. Resto. Allah biasanya dilupakan ketika seseorang itu sedang gembira. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian ingin doanya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbanyak doa ketika kalian dalam keadaan gembira, bersukaria. Maka Allah akan mengingat kalian, mengabulkan doa kalian tatkala kalian di dalam keadaan susah. Ini artinya apa? Dalam kondisi apapun kita tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus juga demikian. Dalam keadaan aman-aman saja, dia senantiasa bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensucikan Allah. Maka di saat kesulitan itu di dalam perut ikan, ketika Nabi Yunus alaihissalam bertasbih, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hanya bertasbih kepada Allah dan mengakui akan dosa, kesalahan, kezaliman dirinya sendiri. Nabi Yunus tidak minta untuk dikeluarkan dari perut ikan, tetapi Allah yang Maha tahu apa yang dibutuhkan hamba. Dan di situ karena dalam sebuah kisah begini, karena Nabi Yunus alaihissalam itu sudah terbiasa bertasbih memuji Allah, zikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka tatkala berada di perut ikan ini katanya begini, aku tidak sudah terbiasa mendengar, kok tidak panggil dengan suara ini, karena suaranya senantiasa terdengar di langit itu. Ketika berada di perut ikan, dia bertasbih
mengakui akan kezaliman dirinya sendiri, maka didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikabulkan itu doa Nabi Yunus alaihi salam. Sehingga Rasulullah SAW di dalam kitab ini pula nanti kita akan menghadapinya di bab tentang doa, zikir dan doa. Nanti akan kita kaji pula. Rasulullah SAW beliau bersabda, manakala kalian berdoa dan kalian ingin doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sertakan pula doa siapa? Nabi Yunus alaihi salam. Maka di dalam doa kita juga membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memerintahkan kepada kita, fadhkuruni adhkurkum. Jika kalian ingin diingat oleh Allah, maka ingatlah Allah. Ingatlah kepadaku, kata Allah, aku pun akan ingat kepadamu. Washkuruli wa la takfurun. Perintah Allah ini, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan jangan kalian ingkar kepadaku. Ini perintah Allah itu banyak tentang syukur, dan bahkan Allah berjanji bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, la in syakartum. Ini ayat yang berikutnya yang diketekankan oleh Imam Nawawi, la in syakartum la azidannakum. Kapan ini ayat ini dibaca? Ayat ini dibaca kapan biasanya? Karena diundang syukuran itu, diundang syukuran ayat ini dibaca. Sehingga biasanya kalau syukuran itu apa? Syukuran itu identik dengan makan-makan, ternyata. Kalau syukur itu berbeda dengan syukuran. Syukuran itu identik dengan makan-makan. Karena sudah identik dengan makan-makan, maka ada ceritanya begini. Di kampung itu kalau kita mengundang untuk bakti sosial, kerja bakti itu banyak yang datang, mas sedikit yang datang. Sedikit yang datang. Yang diundang 50, yang datang mungkin ya kurang dari 10 orang. Itu sulitnya mengundang orang di kampung. Nah, ini rupanya sekretaris RT RW-nya itu rada kreatif. Ingat ini, bahwa masyarakat itu sudah di benaknya itu sudah ingat kalau syukuran itu mereka akan di benaknya itu sudah berpikir makan-makan gitu ya. Makanya pagi hari undangan sudah beredar, 50 orang diundang untuk kerja bakti sosial di kampung itu. Pagi harinya Pak RT disuruh untuk membawa kambing, dikewari-wari di kambingnya gitu ya. Kawinnya juga jalan ke sana kemari, ditelok orang kampung. Karena dapat undangan syukuran, di benaknya sudah kok pemilu sih makan-makan itu. Makanya yang diundang 50, yang datang itu bisa 60, 70 orang. Ya karena itu tadi, karena syukuran tadi itu, ya, syukuran. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur itu adalah rasa terima kasih. Syukur itu adalah terima kasih. Terima kasih apa? Atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Syukur itu ada beberapa tahapan. Syukur dengan hati kita, mengakui bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
lalu disusul dengan anggota tubuh kita, termasuk dari lisan kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, dan seluruh anggota badan kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mensyukuri nikmat Allah. Karenanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah itu di malam hari salat tahajud sampai kakinya bengkak karena begitu lamanya berdirinya Rasulullah SAW ketika salat malam itu. Lalu Ibunda Aisyah sempat mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa? Jadi Rasulullah itu dosa-dosanya sudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap salat tahajud. Sehingga Ibunda Aisyah sempat bertanya seperti itu. Andai kata kita ini sudah dijamin dosanya sudah diampuni Allah, kira-kira ya enak turun nih gitu ya. Dosanya selesai ini posisi. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW mendengar pertanyaan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha seperti itu. Tentunya seorang istri itu sangat perhatian kepada suami. Itu istri yang sayang kepada suami, yang mencintai suaminya. Beda dengan istri itu yang tidak sayang dengan suaminya. Bengkak-bengkak karo gitu kan. Terlalu peduli. Tapi kalau istri itu yang sayang itu sangat peduli kepada suaminya. Rasulullah mengatakan, afala aku na'abdan sakona. Tidak boleh kalau aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi ibadah Rasulullah SAW itu adalah sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan anggota badannya itu untuk menghamba kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pikir-pikir memang tidak sebanding gitu nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan ibadah kita itu tidak sebanding. Sholat itu berapa kalau kita total? Kalau umur kita 50, 60 itu kira-kira sholat kita ini berapa jam? Nah, ibadah kita itu hanya berapa waktu? Dibandingkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, yang kita tidak akan mampu menghitungnya. Jadi karena tidak sebanding seperti itu, kalau kita ingat, maka ketika kita beribadah kepada Allah, maka kita lakukan yang terbaik di dalam ibadah itu. Ini kalau kita tidak ingat itu ya sholat aja ya asal-asalan, terawih aja ya cukup itu menit itu ya. Itu tidak menjiwai bahwa mestinya dia rukuk dan sujud itu di dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu pentingnya bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengingatkan kepada kita bahwa kita ini dilahirkan ke dunia itu adalah karena Allah yang menjadikan kita. Atas jalan kita lahir dari perut ibu kita.
bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melahirkan kita ke dunia itu dari perut ibu kita. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melahirkan kita ke dunia itu la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal afida la'allakum tashkurun. Ini perintah Allah. Ketika lahir tidak tahu apa-apa dan tidak mampu apa-apa, lalu Allah melengkapi kita itu dengan pendengaran telinga kita yang tadinya tidak fungsi telinga itu. Ketika di rahim ibu kita tidak bisa mendengar juga telinga itu. Apa yang didengar? Tidak bisa. Lalu Allah juga menciptakan penglihatan mata kita. Allah sudah siapkan itu perangkat mata. Ketika lahir belum bisa melihat, dan Allah juga mempersiapkan perangkat di dalam diri kita itu adalah hati, akal, pikiran kita. Nah, ini kemudian, jadi setelah lahir itu lalu kemudian kita bisa mendengar. Lalu kemudian disusul kita bisa melihat. Lakumus sam'a wal absara wal afida. Lalu bisa berpikir, ada punya perasaan dengan hatinya. Itu tahapan-tahapan kejadian manusia. 3 hal ini untuk apa? Allah perintahkan agar kalian bersyukur dan menggunakan 3 perangkat pada diri kita ini sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menggunakan pendengaran kita, telinga kita sebagaimana Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki dengan telinga kita, agar kita gunakan untuk mendengar yang manfaat, yang baik-baik. Kira-kira banyak mana telinga ini kita gunakan untuk mendengar yang buruk atau mendengar yang baik atau yang tidak ada manfaatnya? Kira-kira banyak mana di dalam hidup kita? Ya mesti kita hitung-hitung seperti itu. Kalau setiap hari ya digunakan untuk yang buruk-buruk saja ya tidak mensyukuri itu namanya dengan nikmat yang berupa pendengaran, telinga dan afida. Yang kedua, mata kita ini. Nah, banyak mana kita gunakan untuk sesuatu yang manfaat atau kita gunakan untuk sesuatu yang tidak manfaat? Bahkan yang mengkufuri Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak mana kira-kira? Nah, ini mesti kita kalkulasi semuanya agar kita maknai nikmat-nikmat itu sebagai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian hati kita, akal pikiran kita, karena ada kaitannya itu telinga, mata dengan hati kita, itu ada sambungannya. Hati ini akan menjadi baik kalau telinganya digunakan untuk kebaikan. Hati ini akan menjadi baik kalau matanya digunakan, penglihatannya itu digunakan untuk kebaikan, untuk melihat yang baik-baik. Kalau banyak keburukan
yang terekam dari telinga, yang terekam dari mata, terekam oleh hati itu yang banyak keburukan. Nah, itulah yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi buruk, karena dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat lain akan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka yang tidak bisa menggunakan pendengaran, penglihatannya, hatinya itu dengan baik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu seperti binatang. Allah mengancam itu. Balhum adal, bahkan itu lebih rendah daripada binatang. Sudah dikaruniai akal, dikaruniai hati, dikaruniai telinga, dikaruniai pendengaran, penglihatan, tetapi tidak digunakan. Ini namanya orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa manusia itu menjadi tidak bersyukur kepada Allah? Mengapa? Ada hal-hal yang bersifat eksternal juga berpengaruh pada diri manusia. Meskipun Allah itu melahirkan manusia, bahwa setiap orang yang lahir ke dunia itu di dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tetapi di dalam perjalanannya manusia tidak mampu mempertahankan kesucian dirinya. Bisa akibat pergaulan, bisa akibat lingkungan, bisa akibat orang tuanya. Banyak faktor yang mempengaruhi diri manusia sehingga tidak mampu manusia itu mempertahankan kesucian dirinya. Dan juga faktor eksternal yang lain adalah iblis, setan. Karena setan iblis ini pernah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan supaya manusia itu tidak bersyukur kepada Allah. Kalau manusia itu tidak bersyukur, artinya apa? Lawan syukur itu apa? Kufur, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Itu sumpahnya siapa? Iblis. Karena engkau Allah telah memvonis bahwa aku ini sesat, tapi bahasanya iblis, engkau yang menyesatkan aku, itu. Jadi diputar balik oleh iblis itu. Apa kata iblis? La aqudanna lahum siratal mustaqim. Pasti. Itu inciman dari iblis. Aku akan selalu menghalangi manusia dari siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu agama ini. Ini supaya manusia itu ingkar kepada Allah, tidak mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara bagaimana iblis melakukannya? Di ayat yang berikutnya, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu caranya. Iblis itu, setan ini sangat telaten. Manusia kita ini kalah telaten dengan iblis, dengan setan. Kalau kebaikan itu dari mana saja yang bisa kita tiru. Nah, tentang ketelatenan itu kita mesti niru apa? Niru setan itu, niru iblis. Ya. Ilmu itu dari mana saja. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah diajari oleh setan. Tentang apa?
fadilahnya ayat kursi. Itu Abu Hurairah diajari oleh setan. Kalau kau baca ini fadilahnya begini, lapor kepada Rasulullah, benar kali ini ya. Biasanya setan itu bujui, kali ini setan itu benar. Jadi kebenaran itu bisa datang dari mana saja. Tetapi ada manusia bahkan yang melarang orang itu ya untuk menuntut ilmu itu ya hanya di kelompoknya saja. Nah ini kan mereka tidak berpikir bahwa kebenaran itu bisa datang dari mana saja. Karena Allah itu yang menurunkan kebenaran itu. Bisa. Makanya kita tidak a priori dari siapapun. Kalimat itu terlontar dan yang bisa menimbulkan kebenaran kita ambil. Iblis bersumpah di hadapan Allah bahwa dia akan mempengaruhi manusia sumpah hati yang mimbaini ini akan menghalang-halangi manusia itu, menggoda manusia itu dari depan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang disampaikan oleh Abu Talha dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini menafsirkan bahwa ketika iblis itu menggoda manusia mempengaruhi dari depan, dibuatnya manusia itu ragu-ragu terhadap kehidupan akhirat. Kalau surga neraka itu kalau kabeh kumpul sesuatu mungkin jadi melanggar durhaka kepada Allah di dalam kehidupan dunia tidak apa-apa. Neraka itu kau ragu tentang kehidupan akhirat. Jadi iblis menjadikan begitu dalam was-was, dalam pikiran manusia, jadikan was-was seperti itu. Lalu kemudian wa min khalfihim, dari belakang mereka. Kalau tidak dari depan, dari belakang. Iblis itu, setan itu mempengaruhi manusia. Dibuatnya manusia itu cinta terhadap kehidupan dunia, cinta terhadap harta, cinta terhadap jabatan, cinta terhadap kemiluan dunia ini pokoknya. Seolah-olah dunia adalah segala-galanya. Maka ini sampai dilewati bunuh membunuh, tipu menipu. Itu karena tidak paham tentang dunia. Ini pengaruh setan itu seperti itu. Lalu kemudian wan aimanihim, setan juga mempengaruhi manusia dari sebelah kanannya, masuk dari kanannya, dibisikkan di telinga kanannya sehingga dibuatnya ragu terhadap syariat agamanya. Ini halal loh. Hal-hal yang haram kan katanya halal. Nah, seperti itu. Dibuatnya ragu terhadap syariat agama. Lalu kemudian wa ansamailihim, iblis juga mempengaruhi manusia dari sebelah kirinya, dibisikkan di telinga kirinya sehingga dibuatnya itu memandang indah perbuatan maksiat. Makanya kalau orang itu ingin keluar dari lubang atau terkungkung di dalam maksiat itu sangat sulit. Karena setan mempengaruhi, menjadikan manusia itu memandang indah perbuatan-perbuatan maksiatnya. Sering saya sampaikan contohnya itu ketika DPR itu mengundang seniman-seniman, budayawan
untuk rapat di DPR membahas tentang undang-undang pornografi, porno aksi. Apa yang disampaikan sebagian dari budayawan dan seniman itu, bahwasanya memotret perempuan telanjang itu adalah sesuatu yang indah. Iki manusia mesti diwakil harus setan itu. Ini nyatanya, kenyataan seperti itu. Memandang indah perbuatan maksiat. Melukis perempuan telanjang itu sesuatu seni yang indah. Inilah setan, iblis itu bersumpah seperti itu. Agar apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Aku ingin menjadikan bahwa manusia semuanya itu lalu kemudian durhaka dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebagian besar dari mereka itu supaya menjadi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi di dalam bab ini keutamaan memuji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah di dalam satu rangkaian syukur. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka lisan kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari lisan itu lalu seluruh anggota badan kita pergunakan untuk bersyukur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah juga menceritakan tentang kisah Luqman ketika memberikan nasihat kepada putranya. Walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Sesungguhnya telah kami beri hikmah kepada Luqman, yaitu memberikan nasihat itu bersyukurlah wahai anak, bersyukurlah kepada Allah. Anishkurli wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Kalau kalian itu bersyukur, hakikatnya adalah bersyukur untuk diri kalian sendiri. Jadi Allah akan menambah nikmat kepada kalian. Yang tadinya kita mensyukuri menggunakan telinga kita dengan yang baik-baik, mata penglihatan kita gunakan untuk melihat yang baik-baik, maka hati kita akan ditambah nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hati yang tenang, hati yang tenteram, hati yang sakinah. Itu akibat apa? Akibat dari sumber yang masuk ke dalam hati itu kita gunakan yang baik-baik saja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak banyak ya hadis di dalam bab ini. Yang pertama adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala utiya lailata usriya bihi biqatahaini min khamrin wa labain. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya lailata usriya bihi biqatahaini min khamrin wa labain. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pada malam diisrakan diberi 2 gelas khamar dan susu. Fanadhara ilaihima fa'akhadha laban. Setelah memperhatikan keduanya, beliau mengambil susu. Jadi ada khamar, ada susu.
Setelah dilihat oleh Rasulullah, yang diambil adalah susu itu. Faqala Jibril, maka Jibril mengatakan, alhamdulillahilladzi hadaka li fitrah. Kata Jibril, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kau pada fitrah kalian. Fitrah, law akhadta khamra huwa ummatuk. Andai kata engkau mengambil khamr, kata Jibril, pasti akan tersesat umat. Ini cuplikan dari kisah Isra'nya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu ketika disajikan kepadanya 2 gelas yang berisi susu dan khamar, tetapi Rasulullah SAW mengambil susu, sehingga dikatakan oleh malaikat Jibril alaihissalam bahwa engkau telah dipimpin oleh Allah menunjukkan engkau kepada fitrah, kesucian diri kalian. Andai kata yang kau ambil adalah khamr, maka akan tersesat umatmu. Jemaah yang dirahmati Allah, ini barangkali yang bisa kita kaji di dalam bab ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan. Dan di dalam bulan Ramadan, karena malam hari kita terawih, maka cuplikan-cuplikan dari kitab Riyadhus Shalihin, bab-bab yang penting akan kita sampaikan pada hari Rabu kajian zuhur, ya. Di Rabu kajian zuhur kita akan sampaikan cuplikan-cuplikan dari bab-bab penting di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.